Halo, selamat sore Tribuners. Jumpa lagi bersama saya Jenderal Luis Tribun, jurnalis Tribun Ambon. Dan saat ini kita ada dalam acara kesayangan Anda tentunya Tribun Olahraga. Tribuners di beberapa waktu lalu itu kita dihebohkan ya, dibuat semarak dengan balapan Inna Amma Road Race yang berlangsung di Kota Piru, Kabupaten Seram bagian barat, di mana saat itu ratusan pembalap lokal, mereka bertarung ya di ada sekitar belasan kategori saat itu untuk memperebutkan berbagai hadiah menarik tentunya. Dan di saat ini di studio tribunambon.com kita sudah kedatangan dua pembalap profesional yang sudah hadir saat ini. Ada kakak Marsolani Marsol ya. bersama kakak Ari Tuasika. Iya. Ya, Tribuners, informasi tambahan, kakak Marsol ini kemarin mendapat juara umum ya, juara umum Iya. Open. Ya, Sementara kakak Ari ini kemarin mendapat 2 podium ya, ada Iya. podium 2, 2 sama 5. podium 5. Oke, baik. Kenapa kita mengundang kedua narasumber ini? Kita akan membahas seluk-beluk balapan di Ambon, perkembangan balapan di Maluku ini seperti apa. Kita langsung saja Tribuners, mungkin kita perkenalan dulu dari kakak Marsol boleh? siap. Nama saya Marsol dari tim Ranal Racing Team Ambon. Ya, Kakak Ari? Nama saya Arit Wasikal dari tim BMR Ambon. Nah, kita cerita dulu nih, bagaimana kakak berdua ini bisa ada dalam balapan. Mungkin bisa cerita story singkatnya, mungkin dari kakak Ari dulu. Eh, Kalau beta sih awalnya dari hobi sepeda sih. Hobi sepeda, Ya. tapi dulu balapan sepeda. Balapan sepeda dulu. Oke, baik. Eh, sempat nonton balap sih, balap motor waktu di Masoi, Maluku Tengah. Tuh. Sempat coba ikut latihan hari itu sekitar kelas 1 SMP kalau nggak salah. Tahun berapa itu? Itu sekitar 2006 apa 2007 gitu. Coba mulai ikut latihan. Lumayan sih. Bisa ngikut sama balap senior. Jadi mulai dari situ mulai coba terus ikut event kayak daerah dulu ya. Event daerah waktu itu di Masoi. Pertama ikut sih hari itu udah masuk podium 5. Itu umur berapa tuh? Itu sekitar umur berapa ya? Kisaran umur 16 mungkin. Masih remaja ya? Iya, remaja. Masih SMP sih. Iya, ya. Lalu, Mulai ikut-ikut. Kebetulan yang punya tim BMR ini punya om sendiri. Dia sempat datang ke Masoi, sempat lihat sih kejuaraan daerah. Lihat prestasi agak bagus mungkin. Diangkat dari tim BMR ke Ambon untuk main di event open gitu, open turnamen. Di situ mulai kelihatan prestasinya. Ikut. Alhamdulillah sih sampai sekarang prestasinya lumayan bagus. Banyak bisa ngikut pembalap luar seperti kakak Asep, kakak Acol. Banyak belajar juga sih dari pembalap luar seperti mereka. berarti karirnya di Maluku saja? Enggak, sempat main di luar Maluku juga. Sempat main luar Iya. Maluku. Di mana itu? Di Jawa Timur dulu itu sempat main di Magetan, Tulungagung sama Ponorogo. Terus sama di Jawa Barat pernah main di Sentul juga, udah 2 kali main. Oke. Terakhir tahun kemarin main di Sentul juga. Main di sana juga. Iya, alhamdulillah masuk podium berapa ya? Kemarin masuk 4. Tribuners, Ari ini kemarinnya saat race di Karpan Iya. itu mengalami Cedera. cedera karena race. Itu sekarang kondisinya bagaimana? Dalam proses pemulihan sih. Masih proses Iya, pemulihan. karena kemarin saya pikir event di Piru udah bisa maksimal. Ternyata makin hari lap besar ya, kayak sampai lap berapa ya? Lap 7 gitu. Udah mulai kerasa itu tangannya.
pokoknya parah lah, nggak bisa kontrol tuh motor. Makanya makin drop. Jadi mungkin untuk event di Masoi mungkin bisa lebih fit lah. Kapan ada di event Mas Wei nanti? Rencananya sih katanya event di Masoi rencananya bulan depan ya. Dengar-dengar depan. sih, dengar-dengar. Dengar-dengarnya bulan depan. Oke, baik. Kita ke Kakak Marsul. Siap. Ya, bisa diceritakan Kakak Marsul ini dari mana asalnya? Saya- Dengarnya dari dari- mamanya dari Ambon ya. Mama Ambon. Cuma memang mama udah lama tinggal di Bandung. Gitu. Jadi tinggal di Bandung. Dulu pertama balap itu lihat-lihat kakak-kakak balap-balap liar. Habis itu lihat balap-balap resmi juga, nonton. Dan dulu dibeliin motor. Pertama kali beliin motor udah dibongkarin semua, udah ikut balap aja, mama nggak tahu, tiba-tiba ada yang bilang mungkin. Bisa dari situ boleh, oh ternyata balapannya maksudnya balapan yang jelas maksudnya di sirkuit, jadinya didukung sampai sekarang. Nah, alhamdulillah sampai sekarang balap mungkin udah 20 tahun di balapan nih. Luar biasa. Lama juga ya. Lama. Habis mentok sih mau gimana lagi, udahlah. Maksudnya udah ditekunin di situ, terus alhamdulillah masih bisa bersaing, ya udah. Masih balap sampai sekarang gitu. Kalau Kakak Acung ini perjalanan karirnya di dunia balapan bagaimana? Perjalanan karir 2003 mulai balap, mulai ikut balap profesional 2005 mulai ikutan ke Jurnas, dulu pakai Suzuki IRT dulu sampai 2006, tapi memang belum podium, masih 5 besar lah. Maksudnya belum podium 3 besar gitu, yang itu 2006-2007 mulai ikut Honda di Golden, itu dulu jadi juara one make race. 2007-2008 saya pindah ke Yongjaya itu dulu saya tembus 5 besar balap untuk Asian Cup Race Thailand. 2009 saya pindah ke Honda lagi sampai 2010 di Golden, tempat saya dulu yang sebelum di Yong. 2011 saya sama Sarana Motor naik Sidit tuh 2011 sampai sekarang ya, setiap tahunnya ganti-ganti, jadi kalau disebutin bingung juga. Soalnya sempat ke Sumatera juga 2015, pindah region, kan kalau kita kan balapannya per region. Iya. Ada, kalau misalkan kita region 2 Jawa nih, kita nggak bisa ikut di region lain, cuma nggak dihitung poin. Nah kemarin ada yang waktu tahun 2015 itu ada yang tawarin dari tim Padang, akhirnya pindah ke sana gitu, jadinya ikut full seri region Sumatera. 2016 mulai balik lagi ke Bandung, balapan di Jawa Barat, di nasional juga sama yang Honda TJM. 2018 akhirnya ke Ambon sampai sekarang. Berarti sejarah panjang. Panjang. Mungkin Panjang seingat kali. juga ya satu-satu Iya, race-nya gitu. Iya, kalau diingat satu-satu juga bingung juga kakak. Jadinya yang ingat yang inti-intinya aja. Kalau prestasi kejuaraan yang juara-juara yang pernah diraih di tingkat nasional maupun internasional itu seperti Yang itu tadi dulu 2007 jadi juara one make race Honda itu itu kejuaraan nasional, cuma memang one make race, jadi satu merek gitu, itu jadi juara. 2008 itu saya kan dulu ada Yamaha Caprice itu dipilih 5 orang pembalap pemula, 5 orang pembalap sidit. Nah saya salah satunya pembalap pemula yang terpilih dulu. Rapi Topan, saya, Emraka Sebastian, dan Anggi Permana, 4 orang. Cuma karena dulu keberangkatan ke Thailandnya bentrok sama saya balap di U-Mile, dulu ada event juga U-Mile. Jadi dulu itu seri terakhir U-Mile sama saya berangkat ke Thailand itu bentrok. Jadi mesti pilih salah satu. Sedangkan saya U-Mile itu poin ketiga, 2 besar itu dibawa untuk balap full Asian Road Race Championship. Makanya tim memilih saya untuk batalin yang berangkat ke Thailand. Saya mesti ikut balap di U-Mile itu buat kejar juara, buat keberangkatan full seri di Asia gitu. Jadinya karena kan kalau misalkan kita udah sistemnya kontrak itu, kita harus ikut tim. Maksudnya aturan dari tim yang ada gitu. Kalau jadinya tim minta untuk saya untuk batalin di kejuaraan yang Yamaha Press itu di Thailand,
Akhirnya saya pilih di balapan di Surabaya hari itu. Gitu. Jadi tapi sayang nggak finish, jadinya saya tetap poinnya ketiga, jadinya nggak ikut berangkat untuk full seri gitu. Berarti memang banyak ya pengalamannya. Baik, kalau dibilang banyak kakak ya, banyak banget, banyak suka sedihnya Suka juga. dukanya gimana? Dukanya. Waduh, suka dukanya. Dukanya dulu deh, sukanya di terakhir lah. Dukanya ini dulu saya nggak nyangka balapan dipanggil untuk di tim Yongjaya. Yongjaya itu kan ibaratkan kalau di tim di Indonesia tuh tim nomor 2 di Indonesia. Ada Star Motor dulu, tapi kan Star Motor itu ikutnya Indoprix. Kalau Motoprixnya mungkin Yongjaya nomor 1. Jadinya dulu saya pakai motor yang juara nasional, sebelumnya Sigit PD yang pakai. Beban saya untuk pakai motor itu juga berat. Maksudnya tahun kemarin ini motor juara, masa saya enggak gitu. Dan saya yang benar-benar ikutan full seri nasional yang benar-benar dulu full seri itu sama Yongjaya pertamanya. Kalau sebelumnya kan memang one make race aja gitu. Sekarang yang betul-betul nasional. Dukanya tuh nggak selamanya enak ya, maksudnya kalau misalkan memang didikan kita di Jawa itu, kalau pembalap pemula itu biar kata kita udah juara itu nggak ada di spesialinnya. Ibaratkan pagi itu udah dibangunin sama mekanik lari gitu. Terus udah juara juga nggak ada dibangga-banggainnya, udah maksudnya ya udah dididiknya memang mentalnya gitu. Mentalnya biar kuat ya. Terus ibaratkan begini, setting motor nih, udah coba kalau misalkan enak, kamu besok harus juara 1 ya. Harus 1. Gitu. Jadinya mental itu yang terdidik sampai sekarang saya balap. Jadi saya mikirnya dulu sih kok saya dipanggil balap tapi kok saya dimarah-marahin, dulu pikirnya begitu. Tapi berjalannya waktu, oh ini ternyata maksudnya yang saya dapat itu pelajaran yang dulu-dulu tim saya marah-marahin saya tuh ini sekarang, maksudnya jadinya saya punya tanggung jawab untuk ya kayak sekarang orang panggil saya untuk balap, saya pasti mesti juara 1. Ibaratkan begini, saya setting motor, mampu nggak nih juara? Kalau saya bilang mampu, saya bilang mampu. Ibaratkan itu bukan satu kesombongan, itu motivasi. Jadi kadang-kadang orang berpikir, gini, enggak lah. Ibaratkan begini Kak, tim bawa kita balap itu untuk berprestasi ya, kalau ibaratkan untuk full point lah, untuk juara 1 gitu. Jadi kadang-kadang di sirkuit itu ya Kak, saya bisa dibilang saya sama Ari aja di Karpan kemarin, kita fight bareng-bareng, sama-sama fight. Saya juga ibaratkan juga saya juga acungin jempol juga buat Ari, maksudnya mesti begitu. Ibaratkan begini, mesti ada target. Ibaratkan Ari udah balap nih, nanti ada datang pembalap keluar, kita jangan merasa kita takut, kita mesti gimana caranya untuk bikin kalah gitu. Dulu saya begitu Kakak. Jadi saya dulu balapan itu dulu sempat kalau nonton senior saya balap, dulu saya kepikirannya kalau saya bisa satu race sama mereka, saya pasti bikin kalah. Tapi saya tetap mengakuin itu senior saya, mau gimana pun itu tetap senior saya. Cuma untuk balap kan ibaratkan beda, ini suatu kebanggaan kalau misalkan saya bisa kasih kalah senior saya gitu. Iya. Makanya kayak kemarin itu saya balapan di Karpan, Ari jatuh itu hal yang wajar di setiap balapan. Kalau kita potong, ya. Kalau pernah cedera Patah tulang ini ya pernah 3 kali ya. Karena 3 kali. Karena dulu nggak dioperasi, jadinya, dan kata dokter memang tulang ini tuh paling cepat patah dan penyembuhannya memang cepat penyembuhannya cepat, cuma memang rawan patah gitu. Itu aja sih untungnya, belum kalau buat kaki-kaki belum pernah. Alhamdulillah jangan sampai lah. Jangan sampai. Karena kerjanya kan di sini juga. Iya, kerjanya di sini jadinya harus ya. Kalau Sukanya bisa nyenengin orang tua. Dari apa yang saya dapat sekarang, dulu kan orang tua pro-nya ya oke lah, ini balapan itu ibaratkan yang bener lah balapannya di sirkuit. Tapi kontranya saya sekolahnya udah mulai sekolah enggak itu. Jadinya dulu mama sempat kesal, ada panggilan dari sekolah. Dulu saya minta izin dispen di sekolah nggak nge-ACC.
Jadinya mama agak sedikit kecewa karena siapa orang tua yang nggak mau anaknya sekolah sampai beres. Cuma saya kasih kasih apa ya ke mama, kasih kasih bicara sama mama, ini karena ini saya udah digaji begini-begini harus profesional mungkin gitu. Jadinya pas saya dapat kontrak bertahun ya sedikit banyak bisa bantu adik saya kuliah. Itu sih jadi kebanggaan. Jadi ibaratkan nggak nol-nol banget lah. Jadi jangan sangka mah anak mama yang nakal ini. Mama nonton mah. Gitu aja sih. Ya. Kalau Ari gimana? Kalau duka sih seperti kata Kakak Acol aja sih. Kita dari pihak tim sih maunya kita tuh harus juara. Walaupun kita kondisinya kurang maksimal ya. Tapi kita dituntut harus. Ya. Jadi mau gimana pun, kondisi gimana pun harus tetap juara. Ya. Kalau sukanya sih ini sih yang paling saya ingat sih dari dulu. Memang banyak sih sukanya. Cuma hari itu saya cerita sedikit ya. Dulu tuh kalau nggak salah 2012 itu ibu saya sempat ngomong tuh sebelum balap pengen beli motor Matic tuh. Nah, terus pas kebetulan ada event balap di Karpan 2012. Nah, di situ ada hadiah motor Matic ya. Itu pas sebelum event kan motornya itu udah dipajang kan, motornya dipajang. Saya naik tuh motor juara sebelum event, saya niat gitu ngomong sama motor. Kalau memang buat saya, rezeki buat saya, kalau bisa buat saya gitu. Tahu-taunya pas event berjalan, alhamdulillah saya dapat motor. Nah, di situ saya kasih buat orang tua. Jadi suatu kebanggaan sih buat saya. Kalau dihitung balap nggak ada stay kukunya ya. Iya kan? Dari pengeluaran orang tua, cuma kan seenggaknya lah Iya. bikin orang tua. Ya sebetulnya orang tua tuh nggak perlu itulah. Iya. Dengan kita ngajak makan aja. Iya sudah paling senang seenggaknya itu. sudah senang. Itu aja sih. Kayaknya sih. Pokoknya di mana orang tua senang ya Iya. pasti kita. Nah, terlepas dari pengalaman kakak berdua di dunia balapan yang memang sudah sangat banyak, sudah beragam, punya banyak pengalaman-pengalaman ikutan balapan dan segala macam. Kita beralih ke balapan di Maluku. Oke. Nah, di Maluku ini pandangan kakak berdua tentang event-event balapan di Maluku ini seperti apa? Kakak Acol dulu lah. Kita dulu. Bebas. Kakak Acol aja. Sambil ngopi. Ya. Menurut saya sih balapan di Maluku ini memang sedikit kurang di eventnya ya. Di eventnya karena balapan itu di sini itu di Maluku itu yang buka event itu dari orang-orang yang ibaratkan ada kepentingan atau yang tidak memang bergelut di dunia balap gitu. Jadi eventnya tuh belum jelas. Ibaratkan ini mungkin ada informasi di mana di Masohi misalkan ada balap, cuma habis di Masohi ini kita nggak tahu ada balap atau enggak gitu. Belum terjadwal. Kalau di kita di sana IO balapannya tuh udah ada. Jadi dan bukan satu. Ada mungkin 10. Jadi di sana tuh pasti orang IO-nya ini tuh cari waktu sebanyak mungkin untuk dia buka balap. Gitu. Memang walaupun sirkuit di kita memang Sentul ada, Subang ada, Tasik ada, memang kadang-kadang juga dibikin di sirkuit dadakan. Cuma karena seringnya balap, karena pembalap itu jago, bukan cuma sekarang pembalap bisa sekolah balap udah jago. Tapi kalau nggak diasah, percuma kakak. Jadi balapan itu kita jago, ala bisa karena terbiasa. Maksudnya gini, kita nggak sekolah balap, tapi balapannya sering, itu pasti dengan sendirinya kita tahu. Nah makanya balapan di Maluku ini yang saya minta tuh lebih dipersering. Tim bilang, sering balap, uang dari mana? Misalkan nih, saya bilang begitu, ya kan? Entah itu yang punya tim, ini balap. Kalau nggak mau begitu, nggak usah bikin tim balap. Kasarnya, ya kan? Sekarang kalau misalkan balap yang lebih sering kita sponsorship, karena di sini pasar
untuk balapan itu masih minim kakak. Ya dengan ibaratkan begini, memang di sini tuh tim memang keluar uang pribadi semua. Karena ya itu salah satunya sirkuit kita belum ada. Orang itu belum berpikir luas nih, ibaratkan balapan ini bisa jadi ibaratkan tim ini bisa jadi bahan untuk promosi, itu belum kepikir untuk ke situ gitu. Kalau kita di sana itu sebanyak ya, maksudnya bukan dari ibaratkan yang berkaitan dengan motor aja gitu, rumah makan ke atau apa ke, rental mobil ke, motor ke, atau semua yang tidak berkaitan dengan motor pun bisa untuk mensponsori tim balap gitu. Karena di sana itu balapan itu apa ya, besar pasarnya gitu. Karena kalau di Maluku ini memang, dan lagi di sini kan memang biaya transportnya juga lumayan. Dan misalkan kalau kepulauannya. kita nyebrang, kita harus bayar berangkat motor, kita harus lihat berangkat orang, oke gitu. Memang kita harus akuin itu. Cuma kalau masih ada yang berpikiran uang dari mana, susah kakak. Itu nggak bisa, kalau kata orang Babon, nggak bisa baku malawang. Stop kalau misalkan bicara masalah uang. Tapi kalau misalkan mau bicara Ambon bisa nih, ya kalau misalkan bisa itu stop berpikir. Ini kan kita kalau misalkan balap tiap hari mau daftar bagaimana, susah. Dari masing-masing aja dulu pemikirannya dulu dirubah gitu. Ibaratkan begitu aja sih kalau menurut saya. Jadi sebetulnya pembalap Ambon itu bagus-bagus. Maksudnya bisa bersaing kalau misalkan sirkuitnya ada dan waktu latihannya itu tidak terbatas. Sekarang ini kakak, saya lihat banyak pembalap Ambon itu yang balap pakai wear pack itu pas balap. Sehari-harinya malah ada yang kadang-kadang nggak pernah pakai motor. Ibaratkan driver atau kerja di kantoran, ibaratkan begitu. Tiba-tiba pakai wear pack balap motor. Mau gimana menang? Ya kan? Orang yang latihan tiap hari aja belum tentu menang. Apalagi yang cuma datang pakai wear pack langsung balap gitu. Itu aja sih. Ya, menurut saya. Ya betul nggak kan, itu secara itu normal aja lah. Orang yang nggak tahu tentang balap aja, dengan saya bilang begitu pasti udah kepikir gitu. Ya artinya ini kan profesi yang mengutamakan skill ya. Ya betul. Dimana skill itu ya ibarat pisau gitu. Betul. Kalau terus biasa ya tajam. Iya betul. Tapi kalau nggak dipakai juga ya lama-lama karat tumpul. Ya. Sekarang begini kakak, pembalap salah satunya ada pembalap NTB yang sekarang lagi berprestasi ya. Ada 2 orang. Dia bagus padahal dia lahir di kota yang balapannya minim kayak kita. Kenapa dia bagus? Gitu. Salah satunya, oh yaudah nih, dia tujuan untuk balapan yang benar-benar balapan profesional. Dia pindah ke Pulau Jawa untuk balapan. Ibaratkan dia mau modal sendiri dulu, pribadi dulu awalnya. Cuma itu hasilnya yang sekarang dia rasain sekarang. Sekarang kan udah enak banget gitu. Masalahnya kalau menjadi pembalap yang profesional tuh kakak tuh, itu udah bisa nutup uang kerja. Karena di sini belum ada yang merasakan seperti itu, jadi susah. Coba kalau misalkan pembalap di sini udah ngerasain kontrak nih 1 tahun, ibaratkan kontrak 100 juta nih, kan pembalap juga mikirnya profesional kakak. Saya udah dibayar nih, masa saya nggak mau lari, masa saya nggak mau jaga fisik. Nah, itu salah satu ya yang kecil-kecilnya itu begitulah. Ibaratkan mungkin kalau misalkan adanya sirkuit di Maluku ini, mungkin pasar balap setidaknya adalah gitu. Ibaratkan begini, ada sirkuit yang kita bisa latihan enak. Entah itu kita bisa gabung dengan, ya kita bikin event yang 3 seri dapat hadiah yang mewah, misalkan mobil, pembalap Sulawesi bisa ke sini tuh, bisa datang ke sini balap untuk full seri, tiba-tiba ada pembalap Ambon lokal-lokal yang orang Sulawesi mau ambil, bisa pindah balap di sana. Berprestasi Sulawesi bisa pindah ke Jawa. Di Jawa, itu baru bangga, itu namanya pembalap Ambon yang bisa berprestasi. Nah, dari situ. Bukan berprestasi di daerah. Gitu. Oke, baik. Nah, Kak Ari, menurut Kakak Ari sejauh apa sih peran pemerintah dalam dunia balapan ini? Kalau saya sih, kalau pemerintah, mohon maaf ya, sejauh ini sih belum ada sih sampai
mendukung otomotif di Ambon. Nah, salah satunya aja dari dulu sih kita tuh udah dijanjiin buat sirkuit sih sudah lama sekali. Mau dari si A atau si B gitu. Caleg ini, caleg itu, di ngomong kayak gitu. Insya Allah kalau saya bisa terpilih, saya akan buat sirkuit. Oh, Itu ada janji-janji seperti itu. janji-janji kayak gitu. Jadi kayaknya sih kalau untuk daerah Ambon, untuk dari pihak-pihak daerah yang janji kayak gitu sih kayaknya sampai sekarang sih masih belum ada sih. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu pemerintah baik provinsi, kabupaten, kota, mohon maaf nih ya, mohon maaf. Tolonglah mendengar ini suara hati dari para atlet pembalap kita. Mewakili Mewakili semua teman-teman semua. pembalap yang memang Iya, punya pastinya. visi misi yang keinginan yang sama juga. Ya. Iya. Jadi untuk Bapak Ibu pemerintah, semua stakeholder tolong diperhatikan. Ya, Karena ini kan juga bisa menjadi sebuah prestasi yang membanggakan. betul. Iya, betul. Tentunya. Betul. Betul. Kalau Kakak Marsul bagaimana memandang kan balapannya kan pernah gabung di tim-tim di luar. Iya. Nah, perbandingan pemerintah memperhatikan event balapan di misalnya di daerah lain dengan di Maluku ini seperti apa? Ya, sama ya, kalau saya rasa saya tinggal di Bandung, itu sama mereka juga pasti yang diutamakan pasti minta sirkuit. Semualah. Kita di Jawa Barat udah ada lumayan banyak ya, ada sirkuit di Subang, ada sirkuit di Tasik gitu, ada di Sentul. Jadinya begini kakak, yang saya rasa tuh ketika ada sirkuit, ketika ada event balap yang berskala, ibaratkan ya kejurda lebih besar lah, ya setingkat lebih besar, itu orang akan datang dan daerah pun akan setidaknya hotel-hotel rame, ya kan, orang jual makanan tuh kalau misalkan balap ibaratkan makin rame. Iya. Gitu. Jadi bukan dari balapnya aja gitu, dari segi daerahnya pun meningkat gitu. Ibaratkan begini, ya oke, ada balap nih di sini, orang tuh rame kan, maksudnya apalagi Ambon ini kan pasti, wah, yang saya rasa nih penonton di Ambon nih gila-gila. Gila. Nggak ada pagar aja mereka berani nonton di pinggir Iya. jalan. Di kita tuh pada takut. Iya, di Ambon ini gila-gila, penontonnya maksudnya antusiasnya saya rasa hebat. Dia balapan yang 4 hari aja mereka datang full. Ya kan, kita kan balap cuma 2 hari kalau 2 di sana. hari, iya, Di sini di sana. 4 hari aja datang 4 hari terus. full. Ibaratkan begitu. Tiketing. Ya kan itu kan pengelola nanti sirkuit juga kan akan semua itu mengurus itu semua. Ibaratkan kayak syukur-syukur misalkan bisa bawa, kalau ada sirkuit ada balap skala nasional makin naik lagi. Ambon bisa. Perekonomiannya pasti setidaknya pasti ada. Kita latihan tiap hari ada. Ibaratkan begini, kalau misalkan ada sirkuit, setidaknya pembalap ini latihan lebih sering dan bahan pasti lebih sering habis. Spare part pasti lebih sering habis, kemakan usia misalkan. Dari bengkel-bengkel pun akan naik. Orang beli ban itu pasti lebih sering. Kalau di kita kan di sini di Ambon lihat satu ban aja bisa 1 tahun dipakainya. Kita di sana tuh kadang-kadang latihan ganti, race ganti. Jadi setidaknya bukan buat cuma untuk balap doang, bukan. Semua kalau ada sirkuit, pasti semua itu pasti merasakan lah, ibaratkan ya ada balap dari luar, mobil, rental mobil juga setidaknya juga pastilah, semua itu berkaitan. Ya kan gitu. Ya jadinya saya rasa sih mungkin kalau ada sirkuit ini pembalap-pembalap Ambon lebih bisa berprestasi menurut saya sih. Iya. Pasti bisa. Dan pasti akan membuat pembalap-pembalap muda. Di sini kan banyaknya pembalap itu yang udah habis sekolah baru balap. Karena memang orang tuh nggak kepingin. Karena belum ada yang tiap hari kita nonton balap di sirkuit yang benar-benar proper gitu. Kalau misalkan ada kan pasti orang tuh
Entah itu bapaknya lihat nonton di sirkuit, ini anak saya mau suruh balap nih. Jadinya makin luas lah, makin besar gitu pasarnya gitu. Gitu aja sih kakak. Saya sih mohon banget sih. Oke lah, belum bisa sirkuit karena memang budget besar. Setidaknya ada lahan lah Lahan. yang lebih layak daripada yang kemarin. Iya. Gitu Oke. aja. Nah ini beberapa waktu lalu itu kan ada rencana pemerintah kota Ya. membuat lapangan golf. Oke. Nah, padahal kan ini salah satu contoh ya. Ini kan ada banyak cabang olahraga. Tapi kalau misalnya mau di head to head ini antara tujuan pemerintah itu dengan potensi balapan yang akhir-akhir ini naik di Maluku, itu kan agak bertolak belakang ya. Iya. Kalau golf mungkin kalau orang bilang golf juga banyak kok pemainnya. Oke banyak. Penontonnya ada nggak? Ya, benar. Ada nggak? Oke kalau misalkan golf juga banyak kok di Ambon misalkan 400 orang 500 orang yang main. Ada nggak orang sengaja nonton? Maksudnya, kita nonton golf? Kayaknya nggak ada deh. Lebih ke balap deh. Iya. Kalau saya lebih Antusiasmenya itu ya. antusiasnya lebih ke balap deh daripada golf. Oke lah kalau misalkan ada yang bilang peserta golf juga banyak kok. Yang nonton nih kakak. Kita bukan untuk egois. Iya, Saya iya. salah satu pihak tuh. Mesti kita lihat nih. Dan anak muda pasti suka motor. Anak muda itu pasti suka motor. Seenggaknya karena motor tuh ibarat pakaian sehari kayak baju lah. Kita kemana-mana pasti naik motor. Jadinya kalau menurut saya sih Pak motor lebih mesti diutamakan dulu sih menurut saya. Gitu untuk Ambon utamanya. Gitu. Nah, soal potensi pembalap-pembalap di Maluku, kalau di pandangan Kakari, seperti apa perkembangannya? Kalau untuk pembalap-pembalap di Maluku sih bagus-bagus sih semua. Cuma karena itu kembali lagi ke sirkuit. Kemarin sempat kita kan rutin latihan ya Sabtu Minggu itu. Lumayan lah untuk pembalap-pembalap Maluku. Nah, cuma sekarang ini lagi terhenti karena saya dengar itu lagi dibuat lahan untuk voli pantai Di mana ini? di Karpan di lokasi latihan. Nah itu jadi gimana ya, sedih juga sih saya. Kita udah bersihin tempat itu rame-rame pembalap-pembalap semua bersihin Pembalap-pembalap turun tangan. iya, kita bersihin tempat itu buat latihan Sabtu Minggu. Udah terbatas ini kan Sabtu Minggu, tapi malah sekarang lahannya malah dipakai untuk dibuat tempat voli pantai. Padahal kalau mau bilang di Ambon pantainya sangat banyak. Serius banyak sekali. Banyak sekali. Tapi kok bisa lokasi tempat untuk Latihan motor. tempat voli pantainya malah dibikin Di gunung. di gunung itu. Lucu sih kalau saya. Makanya kemarin waktu balap di Piru itu kan, itu kasihan anak-anak nggak ada yang latihan, nggak ada yang setting motor. Jadi langsung semua ke Piru untuk balap, nggak ada setting motor. Akhirnya pada nyeting motor di jalan raya semua. Itu sih Jadi bahaya juga. bahaya juga itu. Jadi anak-anak yang sering latihan di atas pada kecewa sih itu. Udah dibersihin tiap hari kita. Anak-anak semua itu pada bersihin. Termasuk Kak Aco mungkin pernah naik ya? Naik cuma kalau bersihin enggak kayaknya. Iya, tapi pernah Iya. naik kan? Pernah Iya. naik. Pokoknya lihat itu sebelum latihan itu pada dibersihin, disapu Iya, sama hari itu pernah anak-anak. lihat di- Kan itu ada panitia kan dibikin grup. Iya. Kalau buat nggak ngurus salah, iya buat bersihin. Sama pengurus-pengurusnya itu step by step gitu. Mereka yang ngurus semua itu buat anak-anak latihan. Tapi sayangnya sekarang lagi terhenti sih. Udah pas selesai balap di Karpan itu. Itu sampai sekarang nggak ada latihan sama sekali. Jadi saya berharap sih kalau bisa sih Pindah kita Kalau di situ pindah lah yang lebih iya, bagus. lebih baik. Kalau memang Iya. kalau memang nggak ada tempat lain ya setidaknya dibikin agak bagus Iya. lah tempatnya. Iya. Itu kan lumayan luas itu yang tempat mau Iya. dibikin voli pantai itu. Iya. Nah, di situ kalau dibikin aspal full kayaknya bisa dah. Iya. Iya, Iya kalau Iya kan? lahan itu kalau Lahannya misalkan di lumayan, asfal itu bisa. bisa. Setidaknya ya bisa lah. Iya. Walaupun nggak bagus-bagus amat, tapi Iya, seenggaknya tapi layak lah. Layak lah. Gitu. Karena lumayan besar juga sih.
Nah, untuk pembalap-pembalap remaja yang makin makin kesini makin banyak nih kan. Iya, Pembalap banyak. yang baru usia-usia belasan tahun tapi sudah mulai ada prestasi-prestasinya, ini pandangan kakak Marso. Ya, saya sih bangga sih. Maksudnya kalau dilihat sekarang balapan pembalap-pembalap di Ambon udah mulai, ya istilahnya pembalap-pembalap muda udah ada. Memang tidak sebanyak, nggak banyak, cuma ada itu. Jadi saya sih harapnya ya itu, maksudnya kalau fasilitasnya ada, pembalap ini bisa bagus, kita bisa bawa ini pembalap ini untuk level yang lebih bagus. Ibaratkan begini, oke pemerintah bilang yang 3 seri ini misalkan ke Jurda, yang juaranya dapat tiket untuk balap misalkan di Jawa 1 seri, Eh, misalkan dari pemerintah ke yang biayain itu semua, itu kan lebih lebih bagus ya kan. Kalau misalkan mau bilang bangga pembalap Ambon untuk balap di Jawa, saya bangga sekali karena dari dulu itu anak-anak Bandung itu panggil saya Bon, Bon, Bon. Karena udah tahu saya Mama Ambon gitu. Dari Ya, dulu emang dipanggil Bon, Bon ya. Bon, Asep tau lah. Asep tuh dengan saya satu liting lah balap bareng-bareng. Itu tahu banget. Makanya saya tuh maunya tuh ada pembalap dari sini yang bisa untuk balap di sana. Bangga loh, saya bangga, serius. Kalau saya sih bentar lagi kayaknya udah mulai off balap, tapi maunya adalah untuk bisa Yang gantiin. ya maksudnya bisa untuk balapan di sana maksudnya Iya, gitu. Bawa betul. nama Maluku. Iya, buat nama Maluku Ambon. ya, ya kan. Ibaratkan gini, NTB juga bisa loh. Itu bukan karena kita daerah terpencil atau yang nggak bisa, nggak ada di situ balapan itu. Yang penting dari semangat dulu. Bikin orang semangat itu kan dari fasilitas yang ada. Ya ibaratkan kalau ada, ya maksudnya yang tadi kita bilang, kalau ada sirkuit kan orang pasti lebih semangat lah. Iya. Orang tua pembalap juga lebih mau, oh ya udah ada nih lahannya, ada kelihatan balapannya gitu. Gitu. Saya sih minta ya mudah-mudahan pemerintah, kita lihat dari kemarin kegagalan kita di Prapon, Iya, betul. harusnya kita udah lihat di situ. Ya, saya pon yang sebelum kemarin, Iya. yang waktu di Papua itu saya bela Maluku, saya lolos di kategori perorangan. Kita lolos tiga kategori dari 4 kategori, satu yang nggak lolos. Kita lihat kemarin 4 kategorinya kita nggak ada yang lolos. Kita nggak bisa nyalain pembalapnya, dan ya mungkin fasilitasnya dan terlalu terburu-buru. Iya. Dan terlalu memaksakan orang IMI-nya, memaksakan untuk berangkat, memang karena tanggung jawab mereka untuk mesti berangkat di atasnya. Jadinya ya itulah, jadinya jangan sampai kejadian seperti itu lagi, miss kayak gitu, jangan ada lagi lah. Kita bersihin lah yang pemikiran yang masih saling gontong-gontongan Iya. gitu Kak. Betul. Dan saya juga mau bilang nih, di Ambon ini masih sporternya masih top menurut saya. Gila. Sporter di Ambon itu menurut saya paling Luar biasa. luar biasa. Iya, sangat luar biasa. Ya, Habis balap semua posting di media sosial. Padahal saya tahu itu pembalapnya nggak mungkin bikin kayak gitu. Cuma ya udahlah, ya kan. Nanti akhirnya saling serang, ya kan, saling sindir. Itu mesti dihapus itu. Iya sih. Saya nggak suka itu, betul. Iya, tuh. Kayak gitu-gitu tuh udah nggak zaman. Kita tuh di sana juara udah beres. Di Habis luar balap ya udah, di luar teman. balap udah beres. Saya sama Ari kayak kadang-kadang kita fight bareng di sirkuit, habis balap udah beres. Selesai. berarti antar pebalapnya nih aman ini. Aman. Main nih. Iya. Tapi supporternya nih. Iya, itu. supporternya yang Ada yang nggak ngerti gitu. Iya. Taunya kayak macam seumpamanya kita fight, ya ada yang jatuh, ada yang lolos. Iya. Nah, itu sporternya pasti pikir, kamu jatuhin itu Iya, pembalap itu. gitu. Nah, jadinya jadi mulut ke mulut. Jadinya Jadinya ya kayak gitu. kadang-kadang pengakuan dari pembalapnya juga yang bikin mereka tim juga yang emosi juga, kan juga kita nggak tahu gitu. Makanya saya nih sama semua orang saya berteman. Dulu ibaratkan saya sampai ke Ambon aja saya bisa berteman sama Ari. Saya semua sama
sama David di sana saya berteman bergaul. Memang kalau di balap ya mungkin nggak ada dulu teman, ya kan? Selama itu tidak membahayakan, maksud dalam arti saya bukan nabrak, Iya, ya kan? Kalau misalkan fight kecil-kecil biasa itu. itu biasa, biasa. Sekarang kalau misalkan nggak ngerasain gitu, kamu kapan mau belajar fight dengan pembalap lain? Itu setidaknya itu belajar, maksudnya ada pelajaran. Ya, maksudnya buat kita tuh fight tuh, apalagi di kancah nasional lebih parah dari itu. Lebih parah dari itu. Kadang-kadang ya mungkin ada pembalap yang ya kadang-kadang yang ngambek-ngambek itu yang mentalnya yang Belum siap lah. siap. Dia merasa masih, oh saya ini jago nih gini. Terus kayak pembalapnya juga jangan provokasi lah. Kalau misalkan mau selebrasi, oke selebrasi, tapi jangan yang terlalu berlebihan. Itu aja sih. Jadinya nggak enak gitu. Jangan bikin jadi saling di tim itu kayak nggak ada sama-samanya gitu. Jadi nantinya endingnya pasti nantinya nggak enak gitu. Kalau di kita kan habis balap udah, kadang-kadang juga minggu ini saya balap sama tim ini, minggu depan saya mau balap tim itu, kan nggak ada masalah. Kayak kemarin Ari kan, ibarat kan kemarin balap, misalkan timnya libur, nggak balap dulu, off dulu, akhirnya Ari balap sama tim lain. Kan ya, jadi kan enak gitu. Ini kan cuma balap. Di kelas apa kamu menang, di kelas apa kamu kalah, udah selesai. Gitu, nggak usah ya gontok-gontokan, udah deh. Saya maunya berteman semua, saya maunya kasih apa yang pengalaman yang saya punya, ya kan. Saya juga ibaratkan begini loh, saya akuin kemarin Ari punya motor yang satu lah, kenceng. Saya targetnya cuma kalahin dia kemarin, Eric King, karena dia motor kemarin istimewa. Saya kalah di Tual jauh sekali dia ninggalin kita jauh sekali. Kemarin waktu di Karpan juga saya udah coba motor baru yang lumayan, ibaratkan saya bawa motor baru, dia masih ngikutin tem saya. Ya, ibaratkan jadinya, ya ibaratkan kita persaingan sehat aja. Iya. Habis balap udah kita ngobrol biasa. Ngobrol biasa. Ibaratkan begini, kalau misalkan ada senggolan, Ari mau balas, saya terima. Gitu, karena di sirkuit, tapi di luar sirkuit jangan sampai ada kru yang ini itu ke luar sirkuit. Iya, jangan. Kita temenan Pokoknya baik kok. Kita temenan baik kok. Masa sih cuma gara-gara begitu doang? Ya kan mau sampai jadi gontok-gontokan gitu. Gitu. Makanya saya jalin kayak sama Ari, tetap ngobrol. Ya kan mungkin ada sebagian kecil yang jangan. Itu tim lain. Tapi kan saya nggak gitu. Kita harus buka lah gitu. Kan saya kan dipanggil sama tim Ranal balap itu untuk juara. Iya. Ya kan saya juga pastilah saya juga mau buktiin ke bos saya. Untuk ibaratkan bos saya udah bawa jauh-jauh saya dari Bandung, tiket udah berapa, kalau hasilnya jelek juga buat apa. Iya. Saya juga mau nyenengin bos saya gitu. Gitu. Dengan mesin kemarin baru masa mau kalah gitu. Ya kan yang penting maksimal aja. Sebisanya mungkin maksimal aja gitu. Itu aja sih maksudnya. Kalau dari Ari gimana? Pokoknya gitulah. Jadi balap ya balap. Masing-masing tim maunya juara. Tapi di luar itu ya kita semua sama-sama teman. Kalau orang Ambon kan bilang saudara. Kita semua tuh saudara. Ya namanya balap itu biasa sih kalau untuk fight, senggol-senggolan biasa. Kalau memang nggak mau senggol-senggolan ya mending balap sendiri gitu. Iya. Jadi namanya balap sih memang risikonya tinggi, balap. Sangat tinggi sekali risiko. Apalagi kalau sirkuitnya kayak gitu, ya bahaya sih kalau senggolan-senggolan. Tapi mau gimana namanya balap ya harus kita gitu. Kita harus pengen juara ya kita harus fight. Di depannya kencang, kalau bisa kita lebih kencang dari yang di depan gitu. Jadi ya di tempat balap kalau bisa fight kita fight, tapi kalau di luar balap kita teman, saudara. Oke, nah kita bahas soal masa depan balapan di Maluku. Nah, seandainya kakak berdua ini diberi kesempatan atau kewenangan gitulah menjadi orang yang mengatur soal balapan di Maluku, apa yang akan pertama kali dibuat? Sama sih kayaknya. Gimana? Terserah siapa dulu. Saya sih kalau dikasih kewenangan ya kewenangan sama ya yang bisa
diberi kuasa lah. Kuasa lah untuk itu. Saya palingan pengen punya sirkuit sih. Karena mau gimana ya, kalau kita punya sirkuit, kita nggak balap lagi, mungkin kita punya anak besok atau adik-adik, kan udah punya sirkuit gitu. Jadi saya sih untuk daerah Ambon sih saya cuma pengen punya sirkuit. Saya kalau punya kuasa lebih ya kayaknya sirkuit, karena mau gimana saya juga bidangnya di situ sih gitu. Jadi sirkuit aja sih. Kalau saya kalau misalkan ini bicaranya kalau misalkan ada sirkuit nih. Ya, Saya maunya sirkuitnya sudah ada. Sudah nih. ada. Sudah ada nih. Nah, nextnya mau bikin apa? Saya mau gabungin semua pembalap di sini latihan bareng. Iya, betul. Latihan bareng, semua pokoknya bareng deh. Bareng terus kita saling sharing bareng-bareng sama-sama. Apa yang kurang kita saling ngisi, apa yang dipertanyakan kita saling isi, apa yang saya dapat saya saling, maksudnya yang saya rasain balapan di sana tuh bagaimana, saya mau kasih tahu. Maksudnya ya bareng-bareng kita sama-sama belajar. Dan saya maunya kalau misalkan saya dikasih kewenangan nih, ibaratkan ya udah kamu urus nih, saya pasti bikin budgeting untuk pembalap yang bagus ikut setidaknya satu seri di kejuaraan di Jawa. Begitu, entah itu kita sewa motor atau apa, kita coba tes gitu. Maksudnya coba tes dalam artian oke nih, bikin program. Kita kan kalau misalkan dikasih kewenangan pasti ada uangnya kan. Kalau misalkan dikasih kewenangan, kalau nggak ada uangnya buat apa kakak tuh? Dia pasti ini bicara ada uangnya nih. Saya pasti bikin program untuk siapa yang terbaik di sini ikut satu seri. Itu kayaknya udah ada itu program itu, kalau nggak salah program ketua IMI yang sekarang. Iya. Katanya dulu waktu pertama kali Programnya pemilihan gitu, programnya begitu, tapi Iya. kan sampai sekarang Sampai sekarang belum nggak ada. ada juga ceritanya. Ya maksudnya kemarin aja Prapon juga, kebetulan saya kemarin ikut di pelatih, ditunjuk untuk pelatih Prapon, cuma karena nggak berangkat karena memang biayanya yang sangat kasihan. Saya kemarin Minim. saya kasihan banget, saya lihat kemarin mau pada berangkat itu sangat memaksakan banget dengan budget yang sangat maksa. Jadi jangan salahin teman-teman adik-adik saya yang kemarin nggak lolos. Memang udah adanya begitu, jadi jangan saling menyalahkan. Oh itu coba kalau saya yang balap, ini mungkin pembalap lain mungkin berpikiran seperti itu. Jangan berpikiran seperti itu. Toh kalau misalkan kamu ngerasain di sana juga belum tentu kamu juga bisa gitu. Jangan, jadi hilanginlah yang begitu-begitu. Jangan ada saling gontok-gontokan, udah. Itu aja sih menurut saya. Maksudnya kita lebih berpikir lebih luas lah gitu dengan program, ya dengan yang tadi kakak bilang. Kalau misalkan saya dikasih kewenangan itu, saya mau menyatukan semua pembalap. Habis itu yang berprestasi saya mau minta ke pemerintah untuk berangkat balap di sana. Dan karena saya ada relasi di sana, maksudnya saya ada relasi tim-tim di sana, kita bisa sewa motor di sana atau gimana, saya ada relasi untuk ke situ, untuk ke jalur itu gitu. Ya mungkin relasi dulu saya, bos-bos saya dulu masih kenal ya, mungkin sekarang timnya masih jalan, masih ada. Kan mungkin saya kasih, kalau misalkan bos, saya sewa motor, ini uangnya, ini pembalap, pasti kecuali kalau bos pinjam motor, itu nggak tahu dikasih atau enggak. Kalau bos saya sewa motor, ini kita budgetnya ada dari pemerintah di sini di Maluku untuk, maksudnya untuk bawa pembalap, ini cuma bawa pembalapnya aja untuk pasti mau gitu. Itu aja sih. Kalau pesan-pesan untuk para pembalap di Maluku, Pesan-pesannya jangan saling egois aja. jangan udah. saya saja. Kalau kakak, Tetap semangat, jangan pernah menyerah. Ya. oke baik, sudah hampir 1 jam kita Iya. berbincang-bincang soal perkembangan balapan di Maluku, soal seluk-beluk keinginan untuk adanya sirkuit dan segala macam hal. Tapi dengar bocoran sih kayaknya ada yang mau bikin sirkuit. Ada yang mau bikin Ada yang sirkuit. bikin sirkuit. Itu bocorannya yang sangat dekat sama saya. Oke siap, kita tunggu saja ya. Mudah-mudahan itu maksudnya itu juga nanti saya itu saya selalu bilang, dan ya itu satu ini maksudnya ya ini bapak ini juga selalu selalu pingin, maksudnya dia juga yang selalu greget pingin buat sirkuit. ya, pingin buat sirkuit Iya karena memang ya saya nggak bisa ya
Memang dia juga memang gila balap, Iya. ya hobi balap dari dulu, bukan cuma di Ambon aja. Jadinya mudah-mudahan lah kita lihat aja, mungkin kita doain aja Antua sehat, Antua Amin. rezekinya ada dan istilahnya bisa untuk ini ya kita lihat aja lah. Sekarang nggak usah keluar-keluar ini itu ini. Iya. Kita lihat yang pasti udah. Iya. gitu. Nah, Kita lihat yang yang pasti, pasti aja. ya, betul. Nggak usah berkeluar-keluar. Sekarang yang pasti yang bikin itu sudah Itu tuh. udah, Yang gila balap itu sudah. itu tuh. sudah. Oke. Ya, Tribuners, demikian kurang lebih hampir sejam ya kita berbincang bersama Marcel dan Ari terkaitan dengan perkembangan balapan road race di Maluku. Tribuners, ada satu kutipan yang saya bacakan untuk Anda. Saat berada di sebuah lintasan, di sanalah kalian akan menemukan siapa sebenarnya diri Anda. Seberapa pantas diri Anda dan sejauh mana Anda belajar. Saya Jendra Luis pamit undur diri. Selamat sore dan amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.